warung NKRI itu. Jadi judul yang ada namanya warung NKRI itu cuma judul, tapi bagaimana kita mengemasnya, bagaimana kita teknis pelaksanaannya, itu yang akan kita sajikan. Nah, itu salah satu terobosan yang waktu itu sempat saya jual, sempat saya sampaikan kepada teman-teman, dan itu ya saya serahkan kembali lagi. Kenapa SMA 3 tahun paling tidak atau 4 tahun dia proses mengikuti pendidikan atau dalam hal ini mungkin kuliah, dia sudah akan kembali. Kita akan lihat baru hasilnya di situ. Bagaimana pembentukan mereka pada saat SMP, pada saat SMA, kita cekoki dengan pemutaran film-film militer. Kita putarkan dengan film-film latihan, pemutaran dengan video bagaimana pembentuknya atau sejarah nasional, pembentuknya Lompo atau dan sebagainya. Itu kita baru akan lihat setelah 5 tahun. Tapi itu proses dan perlu kerjasama. Kenapa? Karena di situ ada keterkaitannya dengan orang tua, di situ ada keterkaitannya dengan Dikpora, di situ ada keterkaitannya dengan LHK. Karena akan semuanya komplit masuk. Itu yang mau saya usung waktu itu. Nah, kenapa Dompu Kodim ini sejak saya masuk saya ubah semuanya, termasuk tempat kita berdiri ini. Inilah yang nanti saya mau jadikan tempat itu. Nah, rencananya di depan sana, karena setelah saya jual, saya sampaikan dia mungkin responnya masih kurang karena ada pertimbangan dan sebagainya. Saya akan berdiri sendiri. Tempat kita berdiri ini sempat saya rancang. Ini adalah tempat outbound. Di depan sana adalah wisata edukasi. Tapi terutama berkaitan dengan bagaimana meningkatkan pertanian. Karena saya tahu kita punya jagonya nomor 1, padi nomor 1, yang lain-lainnya juga kita di sini masih punya nomor 1. Itu yang saya mau perkenalkan waktu itu. Nah, saya karena situasi dan kondisi, saya akan masuk ke dalam. Saat ini kita duduk di sini, ini akan saya rubah dan akan saya bentuk. Kalaupun saya sudah pindah nanti, kalaupun ya, tanda kutip, saya akan turunkan kepada adik saya. Di sini sudah saya sampaikan kepada anggota, saya bilang kalau nggak sempat, di sini saya bikin semacam aula serbaguna saja. Kita tidak bisa di depan sana, tapi di dalam sini kita fungsikan seperti apa yang pernah saya rencanakan. Saya akan buatkan barcode di sini, aula serbaguna. Dan saya teknisnya akan saya undang kepada Dikpora melalui mungkin nanti kepala kadisnya atau sekolah-sekolah wajib datang ke Kodim untuk menyaksikan itu. Itu kenapa saya bangun ada lapangan panahan, kenapa saya bangun di situ ada lapangan lempar pisau kapak. Itu untuk membangkitkan motivasi adik-adik kita. Itu saya bangun, Pak. Saya bikin. Itu semua sebenarnya bukan untuk anggota saya, tetapi untuk seluruh warga, terutama adik-adik saya, anak-anak saya yang ada di Kota Dompu ini. Karena saya melihat apa? Mereka punya kemampuan, tetapi tidak punya kepercayaan diri. Silahkan kita fair ini. Adik-adik kita itu punya kemampuan, hanya kalanya tidak punya kepercayaan diri. Salahnya siapa? Salah kita, Pak. Karena kita tidak mau mensupport adik-adik kita itu. Kita tidak boleh menyalahkan orang lain, tapi salah kita. Kita terlalu banyak mementingkan diri sendiri. Mungkin termasuk saya juga. Itu, ayo kita sama-sama membangun. Bagaimana cara meningkatkan kepercayaan diri adik-adik kita. Kalau adik-adik kita pintar kok, adik-adik kita cerdas kan sudah terbukti. Kita sama-sama monitor, di berita sering juara 1, nah ini, ada ini juara ini. Berarti secara secara global atau secara umum, ada anak-anak kita, atau adik-adik kita itu punya kemampuan. Sekarang tinggal tergantung kita mau nggak kita mensupport. Ya kita harus meluangkan waktu, kita harus meluangkan pemikiran, kita harus meluangkan tenaga. Bahkan mungkin kita harus meluangkan materi. Seperti itu. Saya sekali teman, saya itu senang, saya bangga dan saya hormat dengan Kota Dompu. Karena saya lihat di sini semuanya ada. Saya bilang kembali kepada sumber daya manusia. Ayo kita sama-sama rubah mindset adik-adik kita itu. Ayo sama-sama kita, termasuk mindset kita juga. Bagaimana cara memandang melihat kondisi yang ada di lapangan. Seperti itu. Nah, sekarang kembali lagi berkaitan dengan kondisi hutan. Itu adalah salah satu sarana yang coba saya sajikan atau coba terobosan yang saya sampaikan kepada pemerintah daerah, dan memang sudah direspon, hanya saja mungkin ada pertimbangan lain yang harus dilakukan atau apa ya. Tapi saya tidak terhenti di situ. Inovasi kreativitas saya selalu saya kembangkan. Kenapa? Ketika otak kita tidak asah, pasti akan tumpul. Saya pasti sepakat dengan yang lain. Ketika otak kita tidak kita asah, akan tumpul. Kita pintar, tapi tidak kita olah, kita tidak asah, otak kita akan tumpul. Itu yang sering sampaikan kepada perwira-perwira saya, kepada jajaran saya. Setiap hari harus ada progres. Kalau hari ini langkahnya 2 hari, besok lu harus 4 hari. Kalau hari ini langkah lu 4 hari, besok lusa harus 8 langkah.
Jadi setiap hari harus ada progres. Kenapa? Progres itulah bahan kita untuk mengevaluasi dan untuk mengetahui sejauh mana peran serta kita dalam mencapai tujuan yang sudah kita tetapkan seperti itu. Nah, mungkin kalau rekan-rekan bisa tanya, saya kalau ke kantor itu tidak langsung ke ruangan, saya pasti turun di depan jalan, muter seluruhnya. Sama, pulang juga seperti itu. Sebelum pulang saya tidak langsung naik mobil langsung ke rumah, tidak. Saya keluar kantor, saya putar dulu, saya ngelihat apa sih progres hari ini yang sudah dikerjakan anggota saya, apa sih progres hari ini yang sudah dikerjakan Asim, dikerjakan Pasintel, Pasio, Pasipers. Saya tidak ngomong, tapi saya melihat. Perintah saya pada saat saya pagi datang, selesai jam 9:10 panggil Pasintel, panggil Pasio, Pasio kamu kerjakan ini, bla 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 bla. Habis itu saya biarkan. Pasintel kamu kerjakan ini belum, saya biarkan. Sore baru saya lihat. Saya nggak panggil, saya nggak nanya kamu udah selesaikan atau belum, tidak. Karena perwira staf sudah tahu fungsi dan tugasnya, baik fungsi organik maupun fungsi staf. Itu harus dilaksanakan. Saya tinggal melihat. Kalau tidak, besok paginya saya tes. Seperti itu. Nah, ini bisa diterapkan buat teman-teman. Saya pikir ini kemudian kembali lagi ke saudara saya tadi, Marhen, berkaitan dengan fungsi hutan, bagaimana penanganannya. Memang kita sama-sama ketahui peran serta dari seluruh komponen elemen itu sangat besar. Kita juga tidak bisa membenani hanya dengan karena ada SK Gubernur sudah melibatkan TNI Polri kemudian LH, terus itu disama, tidak juga Pak. Yang perlu kita samakan di sini adalah konsep pemahaman tentang pemanfaatan hutan itu sendiri. Terlepas yang awal saya bilang tadi bahwa ada faktor penunjang adalah faktor ekonomi. Terlepas itu, tetapi kita harus punya konsep memberikan pemahaman kepada masyarakat bagaimana cara pemanfaatan hutan itu yang baik dan benar tanpa menghilangkan fungsi hutan itu. Seperti itu. Kalau tadi sudah disampaikan memang ya, Kodim sudah membuat Denklok kurang lebih 10 hektar. Namun yang dikelola belum sampai 10 hektar, saya akui belum sampai 10 hektar karena waktu itu saya sendiri yang naik di atas, 3 kali ke atas. Dan terakhir saya tanyakan sama Dedi, Ded, kalau cuaca bagus, saya mau naik lagi. Saya harus kontrol kondisi di atas itu. Walaupun ada beberapa kendala ini, enggak, kalau saya tidak mengenal kendala itu. Ada kendala, selesaikan, ada kendala, selesaikan, tidak boleh tunggu. Kenapa? Ketika kita tunggu, kita akan sama dengan menunda-nunda pekerjaan, akhirnya numpuk. Seperti itu. Nah, kembali lagi tentang penanganan hutan. Saya beberapa waktu lalu mendapatkan mungkin yang disampaikan oleh saudara Marhen berkaitan dengan SK itu. Saya pelajari. Saya pikir SK itu bagus. Hanya saja sosialisasinya yang belum tersampaikan. Nah, ini coba nanti saya coba pelajari lagi. Saya akan coba bangun ya, saudara Marhen. Nggak apa-apa kita duduk sama-sama. Kenapa? Karena di situ juga ada peran saudara. Nah, yang saya sampaikan tadi, bahwa kontrol pelaksanaan kegiatan di lapangan adalah teman-teman semua, dari wartawan maupun dari LSM. Kalau saya, kepolisian maupun instansi pemerintah lainnya itu bergerak sesuai dengan job desk. Tapi ketika ada dinamika, ada kesulitan, ya jalan aja. Yang bisa melihat itu adalah teman-teman semua. Seperti itu. Saya rasa itu dulu yang bisa saya sampaikan. Kemudian berkaitan dengan hutan tadi, nanti akan kita duduk diskusi lah bareng-bareng lagi. Siap. Saya punya ide banyak Pak. Siap. Tenang aja, yang penting kita main support. Siap. Cuma saya belum bisa berbisnis dulu ya. Masih kemana gue nanti kalau sudah lepas kemana-mana baru kita buka bisnis di sini. Siap. Begitu. Benar Pak. Dompu ini indah. Sumber daya alamnya bagus. Apa yang tidak ada saya dalam pertanyaan itu? Kalau ada kata-kata saya, mohon maaf ya, ini cuma sebatas kata saya sebagai bentuk apresiasi saya kepada Dompu, yang mana saya bilang Dompu ini indah, punya potensi, punya kemampuan, tetapi pemanfaatannya belum. Harus kita akui itu Pak. Sekarang pertanyaan saya, apa yang tidak ada itu? Ini kita fair-fairan aja, mohon maaf ya kalau ini, tapi ini sebatas saya karena kecintaan saya kepada Dompu. Sumber daya kita ini komplit Pak. Sekarang pertanyaan saya, dengan sumber daya yang ada ini, apa yang sudah bisa dihasilkan sehingga bisa meningkatkan, kita nggak usah lihat PAD-nya, kita lihat apa yang sudah bisa dihasilkan ke Dompu ini untuk meningkatkan kesejahteraan sesuai dengan tema saya ini, menuju masyarakat yang sejahtera. Seperti itu. Harus kita akui Pak. Kalau saya mohon maaf, orang luar yang datang ke sini melihat peluang-peluang, apalagi yang orang dalam negeri, pasti saya yakin seperti itu. Dan ini perlu kolaborasi dan kerjasama dari kita semua. Mohon maaf,
Kalau mungkin dalam penyampaian saya ada yang kurang pas, saya mohon maaf, ini cara saya, tetapi ini adalah bentuk kecintaan saya kepada Dompu yang saya sampaikan bahwa saya senang dengan Dompu dan saya bangga dengan Dompu dan saya salut dengan Dompu dengan segala sumber daya yang ada di sini. Potensinya sangat luar biasa, Pak. Dan itu pernyataan saya bahwa Dompu ini indah dan punya potensi. Silakan teman-teman analisa apa yang saya sampaikan. Apa yang saya sampaikan ini itu dari beberapa jejak saya mengikuti tugas, saya lihat, saya pertimbangkan, dan saya katakan itu bagus, potensinya ada. Tinggal kita mau apa tidak. Saya ada hal yang harus kita hilangkan bagi kultur ataupun kebiasaan di kota Dompu ini. Silakan, mungkin kalau saya bilang kita harus mau membuka pikiran, harus mau menerima saran masukan dari luar. Seperti itu. Harus. Kalau kita Dompu ini mau maju, kita harus membuka saran masukan dari luar. Kita tidak boleh berpikir atau terbelenggu dengan kebiasaan, adat ataupun kultur yang ada di sini. Kita harus sedikit membuka. Kenapa? Itu untuk memberikan peluang, kemudian bisa sebagai pembanding kita untuk meningkatkan baik sumber daya manusia maupun sumber daya alam yang ada di Dompu ini. Seperti itu.